video kali ini membahas mengenai uji lipid. Lipid adalah sekelompok molekul yang beragam dan semuanya tidak dapat larut dalam air seperti ether dan kloroform. Nah, lipid ini membutuhkan perlakuan khusus untuk mengangkut dan agar bersirkulasi di dalam darah, dan dia memerlukan pengangkutan khusus. Nah, lipid dalam sirkulasi tersusun menjadi partikel-partikel lipoprotein besar dengan berbagai golongan apoliprotein. Nah, apoliprotein ini apa? Ini untuk membantu kelarutan lipid serta pengangkutannya dari saluran cerna ke hati yang memiliki reseptor spesifik untuk apoliprotein. Senyawa-senyawa dari lipid ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang sederhana dan golongan lipid gabungan. Nah, golongan lipid yang sederhana ini adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak atau gliserin dan lilin. Nah, kalau lipid gabungan itu contohnya ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan seperti fosfolipid. Lipid mempunyai berbagai fungsi di dalam tubuh. Yang pertama itu menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, menghasilkan asam lemak esensial, menjadi pelumas di antara persendian, dan membantu pengeluaran sisa makanan. Nah, lipid ini merupakan sumber energi pekat. 1 gram lipid memberikan 9 gram kalori. Energi yang berlebihan dalam tubuh akan disimpan di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak sebagai energi potensial. Kertas minyak, sampel minyak, dan sampel butter. Lalu ambil sedikit sampel minyak, kemudian dioleskan ke atas kertas minyak. Kemudian oleskan juga sampel butter ke atas kertas minyak. Tunggu hingga beberapa saat, kemudian diamati apakah sambal tembus atau tidak. Bila sambal tembus, menandakan sampel mengandung lipid. Siapkan betadine, butter yang telah dicairkan, dan minyak. Kemudian betadine diteteskan ke dalam sampel butter yang telah dicairkan sebanyak 3 tetes. Lalu kocok sampel yang telah diteteskan oleh betadine, kemudian amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada sampel minyak, betadine diteteskan ke dalam sampel minyak sebanyak 3 tetes. Lalu kocok dan amati sampel tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, untuk uji deteksi lipid, kedua sampel yang digunakan positif mengandung lipid. Hal ini dapat dilihat pada kertas minyak yang di atasnya ditaruh sampel menjadi tembus pandang. Sifat dari lipid antara lain mudah larut dalam air dan pelarut nonpolar, seperti kloroform, karbon disulfida, dan lainnya. Karena semakin panjang rantai asam lemak, kelarutan dalam air akan berkurang. Selain itu, jika asam lemak yang terdapat dalam minyak memiliki berat molekul rendah, maka jumlah gliseridanya akan semakin banyak dan menyebabkan bilangan penyabunan meningkat. Apabila lipid mengalami kerusakan, akan ditandai dengan munculnya perubahan bau dan cita rasa yang disebabkan oleh pengaruh enzim, pengaruh mikroba, dan reaksi oksidasi oleh oksigen di udara. Lipid banyak diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Berdasarkan hasil pengamatan uji deteksi lipid, kedua sampel yang digunakan, yakni butter dan minyak goreng, positif mengandung lipid. Hal ini dapat dilihat pada kertas minyak yang di atasnya ditaruh sampel berubah menjadi warna seperti tembus pandang. Untuk uji kejenuhan, butter dan minyak goreng termasuk dalam golongan lemak tidak jenuh. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya warna kuning setelah ditetesi betadine.
Berdasarkan hasil pengamatan untuk uji deteksi lipid, kedua sampel yang digunakan positif mengandung lipid. Hal ini dapat dilihat pada kertas minyak yang di atasnya ditaruh sampel menjadi tembus pandang, sedangkan butter dan minyak goreng termasuk ke dalam golongan lemak tidak jenuh. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya warna kuning setelah dideteksi oleh betadine.